Halo, salam trader, sapa untuk para trader saham dimanapun berada. Sini kita akan bahas dunia persahaman, di mana pasar modal ini adalah tempat mutiara terpendam di bawah laut yang tidak bisa diraih dengan berenang di dasar laut tanpa menggunakan alat pengamanan. Dan inilah tanpa perlu kita berenang di dalam laut, kita bisa menggapainya dengan hanya menggunakan satu tablet, handphone, atau laptop. Dimanapun berada kita bisa meraihnya, yaitu pasar saham Indonesia. Ini kita akan bahas tentang mutiara yang ada di pasar modal, terutama perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pasti teman-teman mengenal semuanya, di mana BRI atau kode sahamnya BBRI itu mengalami penurunan, lagi mengalami downtrend, di mana saham-saham BRI perbankan, contohnya di Bank BRI, kita akan analisis semenjak di bulan Maret kan, ini mengalami tren bullish sampai dia belum berakhir di Agustus. Maret, April, Mei, kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, jadi 5 bulan sampai Agustus kan. Dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan mengalami downtrend kembali, habis uptrend mengalami downtrend. Inilah siklus-siklus yang ada di pasar modal, yaitu ada 3. Jadi saya jelaskan siklusnya. Itu yang pertama itu downtrend, seperti ini downtrend siklusnya. Downtrend, setelah downtrend siklusnya itu ada sideway, bisa sideway, bisa uptrend. Tapi ini dengan siklusnya ada 3. Yang pertama downtrend, yang kedua sideway, yang ketiga uptrend. Itulah. Jadi tidak ada suatu saham itu yang downtrend terus, tidak ada. Pasti akan mengalami sideway atau uptrend. Dan seperti itu, tidak selamanya saham itu mengalami sideway, pasti akan mengalami downtrend atau uptrend. Sideway itu di tengah-tengah, dia tidak naik tidak turun, dia tetap chartnya itu, candlenya itu naik turun, tidak melebihi garis resisten sama garis downtrend. Itu sideway. Dan tidak selamanya uptrend itu uptrend terus, pasti ada titik resistennya, di mana resistennya itu tidak bisa tertembus kembali lagi. Setelah dia menembus resisten pertama, yang pertama itu jadi level support, nanti ke atasnya lagi tidak tembus, capek, dia akan turun. Bisa saja menembus level support atau resisten sebelumnya, bisa saja sampai titik level pertengahannya. Itu sama halnya kita analogikan seperti kita menaik gunung. Gunung itu di atas puncak, ya kan? Kita ke puncak itu tidak langsung naik, memang naik pelan, naik turunan, naik napas dulu, berhenti, naik lagi, berhenti, naik lagi, sampai ke puncak. Itu nggak mungkin kita langsung ke atas lagi, karena udah di puncak itu pasti kita akan turun ke lembah lagi. Apa itu ke lembah paling bawah lagi, atau kita turun hanya di lembah pertengahannya, atau camping dulu, nanti naik lagi, menembus ke gunung lagi. Nggak bisa kita menyeberangi gunung 1, gunung 2, karena gunung itu biasanya ada jarak, ada jaraknya, ada spasinya ada. Kalau tidak ada spasinya itu bukan gunung.
Dimanapun gunung pasti ada lembahnya. Seperti itulah di pasar modal. Dia pergerakan seperti gunung, naik turun gitu. Seperti di Bank BRI. Ketika di puncak sini naik, dia turun di lembah ini, dia naik ke atas ke puncak. Ke puncak. Dia mau ke puncak selanjutnya, tidak bisa terbang. Dia harus mengalami penurunan. Kalau sampai puncak, dia mau ke puncak lain lagi, harus penurunan dulu, baru menuju ke puncak selanjutnya. Kalau dia ada mau ke puncak lagi, dan ini bakalan naik ke puncak selanjutnya, lebih dari puncak yang sebelumnya 5.750, bisa saja ke 6.400 puncak berikutnya, atau di 6.000-an 300. Seperti itulah tekniknya. Jadi di saham ini ada 3 siklusnya. Saya ulang lagi. Yang pertama downtrend, yang kedua sideways, yang ketiga uptrend. Jadi teman-teman, ini pelajaran yang dasar untuk bagi pemula, biar tidak salah kaprah. Jangan melihat saham itu naik terus, jangan dikejar. Ada saatnya kita tidak tahu gimana mau kita kejar katanya. Kalau kita tidak tahu apa itu puncaknya atau tidaknya, nah itu kembali kita menganalisisnya dengan technical analis. Itu technical analis itu ada garis level support sama ada garis level resisten. Ketika dia itu menembus di level resisten, itu satu kemungkinan kalau dia di bawah itu masih di bawah lembah, itu kita lembah support itu bisa dikatakan resisten sebelumnya. Makanya dia ketika tertembus dari resisten itu dan menjadi support, dia akan naik ke puncak selanjutnya, ke gunung selanjutnya. Dan ketika ada mentok dari di atas resisten, dia itu akan turun lagi. Kita tentukan resistennya di mana. Historinya dia itu puncaknya atau tidak, dengan melihat jangka waktu trennya, minimal bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, chartnya, jangka waktunya, teknikalnya seperti apa. Jadi nanti itu terpisah dari pelajaran ini, dari sebelumnya ini, nanti kita bahas juga. Dan saya pun telah membahas di video-video sebelumnya dengan analisa teknikal dengan menggunakan SMA 5 dan SMA 60. Dan itu teman-teman bisa lihat di YouTube sebelumnya. Ini saya dengan semua dasar saya akan ajari ke teman-teman supaya biar tidak gagal paham. Jadi biar paham dulu teman-teman dasarnya, baru teman-teman on level bisa mudah bisa memahaminya. Dan ini saja yang bisa saya kasih edukasi. Saya menggambarkan Bank Rakyat Indonesia ini bukan untuk ajakan beli atau jual ya teman-teman. Ini hanya edukasi dengan mencontohkan kode sahamnya BBRI. Jadi saya tidak mengajak teman-teman membeli atau menjual. Tidak, saya hanya mengasih edukasi dengan siklus-siklus di pasar modal seperti apa. Ada 3 siklus, downtrend, sideways, dan uptrend. Selagi teman-teman catat, siklusnya ada 3, downtrend, sideways, dan uptrend. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam cuan, salam trader.